Toussaint Louverture lahir dalam sistem yang merampas segalanya, tanah, hak, bahkan nama. Ia dilahirkan sebagai budak di Saint-Domingue, koloni Prancis di Karibia yang kelak dikenal sebagai Haiti. Di tempat itu, kulit hitam dianggap bukan manusia penuh, melainkan properti. Tapi Toussaint berbeda. Meskipun dilarang belajar membaca dan menulis, ia justru mencuri waktu di balik bayang-bayang malam, membuka lembaran buku filsafat, militer, dan agama. Banyak yang meremehkannya. Budak tetaplah budak, kata mereka. Tapi dalam pikirannya, Toussaint memupuk sesuatu yang lebih besar. Pemahaman bahwa perbudakan bukan takdir, tapi kezaliman yang bisa dihancurkan. Ia tumbuh sebagai pengelola perkebunan, dipercaya, tapi juga diam-diam mengamati, mencatat, menyusun pemahaman. Ketika percikan revolusi Prancis menyala di Eropa, berita itu sampai ke telinganya tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi. Dan dari percikan itulah api besar akan lahir. Kondisi budak di Saint-Domingue amat mengerikan. Kekejaman tak mengenal batas. Tubuh dipecut, keluarga dipisahkan, dan nyawa tak lebih dari angka produksi. Ketika desas-desus tentang revolusi di Prancis menyebar, para budak mulai bertanya, jika semua manusia setara, mengapa mereka masih dirantai? Maka meledaklah pemberontakan, bukan dari pasukan terlatih, tapi dari mereka yang sehari-hari mencangkul dan memanggul beban hidup. Di tengah kekacauan itu, Toussaint muncul bukan sebagai pembakar emosi, melainkan penata strategi. Ia tak asal menyerbu, tapi menyusun barisan. Ia paham taktik militer dan gerakan pasukan. Dalam waktu singkat, ia membentuk pasukan disiplin dari mantan budak yang lapar akan kemerdekaan. Ia bukan hanya pemberontak, tapi pemimpin. Dan bagi Prancis yang dulu memperbudaknya, Toussaint kini menjadi ancaman terbesar. Yang membuatnya berbeda. Ia tak membalas kekejaman dengan kebencian membabi buta. Ia melindungi tuan tanah yang tak kejam. Ia berdiplomasi. Bahkan ia pernah bekerja sama dengan Prancis, Spanyol, dan Inggris, semata demi membebaskan bangsanya. Inilah saat dunia mulai mengenal nama Toussaint Louverture. Toussaint tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tapi juga dengan visi. Setelah pertempuran demi pertempuran, ia berhasil mengusir kekuatan asing dan menyatukan hampir seluruh Saint-Domingue. Tak berhenti di medan perang, ia membangun pemerintahan yang tertib. Ia memperbaiki perkebunan, membuka sekolah, dan mengatur perdagangan. Banyak yang terkejut. Dari seorang budak, kini ia menjadi pemimpin yang disegani. Bahkan Prancis pun terpaksa mengangkatnya sebagai gubernur. Namun Toussaint tahu, pengakuan itu rapuh. Ia tak pernah sepenuhnya percaya pada janji para penguasa. Di satu sisi, ia dihormati sebagai pemimpin. Di sisi lain, ia diawasi dan dicurigai. Tapi ia tetap teguh. Ia melarang perbudakan, menyusun konstitusi sendiri, dan menetapkan bahwa Haiti tidak tunduk pada siapapun, hanya pada hukum dan kebebasan. Kebijakan ini mengguncang dunia kolonial. Para penguasa di Eropa khawatir. Jika budak bisa menjadi pemimpin, jika koloni bisa menolak tunduk, bagaimana nasib kekaisaran mereka? Dan dari ketakutan itulah, Prancis yang pernah memeluk Toussaint mulai menyusun rencana gelap untuk menjatuhkannya. Di balik senyum diplomasi, Prancis menyimpan luka ego. Mereka tidak siap melihat seorang mantan budak menjadi lebih cerdas, lebih dihormati, bahkan lebih dicintai daripada para pejabatnya sendiri. Maka dikirimlah pasukan besar ke Saint-Domingue, dipimpin oleh keponakan Napoleon. Tujuannya bukan lagi menjaga kolonialisme, tapi melenyapkan pengaruh Toussaint. Toussaint yang berpengalaman dalam medan pertempuran tidak langsung menyerang. Ia mencoba berdialog, membuka pintu damai. Tapi itulah jebakan. Saat ia datang tanpa perlindungan penuh, ia ditangkap, diborgol, dan dikirim jauh ke pegunungan Alpen di Prancis. Tanpa pengadilan, tanpa keadilan. Di penjara dingin yang terpencil, tubuh Toussaint mulai melemah. Tapi pikirannya tetap tajam. Ia menulis, "Kalian bisa memotong batang pohon kebebasan, tapi akarnya telah tumbuh di hati rakyat." Kata-katanya menjadi nubuatan. Karena meskipun ia dipenjara, semangatnya menyebar. Pasukannya tidak menyerah. Rakyatnya tidak gentar. Toussaint meninggal di penjara, sendiri dan tanpa pengakuan resmi. Tapi dalam keheningan itu,
Sebuah kebangkitan terjadi. Pasukan yang dulu ia latih, rakyat yang dulu ia lindungi, kini bangkit melawan. Mereka tidak melupakan pemimpinnya. Mereka melanjutkan perjuangan yang telah dirintis dengan darah, air mata, dan keyakinan. Tak lama setelah kematiannya, Saint-Domingue menyatakan kemerdekaannya dari Prancis. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia modern, sebuah negara didirikan oleh bekas budak yang membebaskan diri sendiri. Sebuah kejadian yang mengguncang sistem perbudakan global. Negara itu dinamakan Haiti. Toussaint memang tak sempat melihat bendera itu dikibarkan, tapi jiwanya hidup dalam setiap helai kain kebebasan itu. Ia tidak hanya mengubah nasib negaranya, tapi juga memberi harapan bagi semua bangsa yang tertindas. Namanya kini ditulis dalam sejarah bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai arsitek kebebasan. Kisah Toussaint Louverture adalah kisah tentang bagaimana cahaya bisa lahir dari gelapnya penindasan. Ia bukan hanya pemimpin militer, bukan hanya gubernur koloni, tapi simbol abadi bahwa keadilan bisa diperjuangkan dari titik paling bawah. Ia tidak menuntut balas, tapi membawa harapan. Ia tidak ingin kekuasaan untuk membalas sakit hati, tapi untuk menyembuhkan bangsanya. Hari ini, dunia mengenangnya sebagai pahlawan revolusi, bukan karena ia sempurna, tapi karena keberaniannya untuk bermimpi di tengah rantai. Ia membuktikan bahwa satu jiwa merdeka bisa mengguncang kekuatan besar, dan bahwa kemerdekaan sejati lahir dari keyakinan, bukan dari senjata semata. Jika kisah Toussaint menyentuh hatimu, bantu agar semangatnya tak pernah padam. Klik tombol suka, tinggalkan komentarmu, dan subscribe channel Biografi Kilat. Karena dunia masih butuh cerita tentang keberanian seperti ini. Dan kamu bisa jadi bagian dari mereka yang menjaga nyalanya tetap hidup.